Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tips ya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman saya yang motovlogger ya, khususnya ya teman-teman. Nih bisa dilihat di depan saya sudah ada kamera action ya. Ini adalah GoPro Hero 8 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi tips ya mengenai settingan GoPro yang paling tepat ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya, saya udah coba otak-atik ya. Jadi ini settingan pagi, siang, terus sore dan juga malam itu settingannya berbeda ya teman-teman. Tapi di sini yang apa namanya, yang mudah-mudah aja, yang nggak sulit-sulit amat ya. Settingannya yang standar-standar aja sih. Sebentar saya hidupin dulu kameranya. Nah, bisa dilihat ini untuk tampilannya kayak gini ya teman-teman tuh. Ini bisa diklik ya di dalamnya, menunya apa aja. Nah, bisa dilihat tuh. Langsung muncul ada standar, ada activity, ada cinematic dan juga slow mo ya teman-teman. Nah, yang paling sering digunain untuk para motovlogger, biasanya kalau saya sih settingannya cuma ada dua. Saya setting di standar sama di activity. Kalau activity yang settingan custom gitulah ya, biar nggak usah nyeting-nyeting lagi gitu. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu nih. Nah, untuk S, ini huruf S itu adalah tampilannya ya, teman-teman. Jadi teman-teman mau tampilin kayak gimana nanti view-nya. Nih, di sini kan ada narrow. Nah, ada narrow, terus ada linear ya. Terus ada wide ya. Biasanya ini umum dipakai para motovlogger ya, yang wide ini. Tapi nggak tahu gimana, mungkin kebiasaan saya ya. Saya ingin untuk sudut pandangnya itu yang lebih luas, jadi saya gunain yang super view ya, karena memang keren banget sih kalau menurut saya ya. Jadi view-nya itu luas banget. Oke, nah ini di huruf S ini super view, pilih ya. Ini settingan ini tuh bisa di custom juga ya, ada di dalam menu juga. Terus ini nih yang sebelah kanan. Nah ini juga sebentar. Ini pakai boost, artinya boost off dan boost on. Kalau on itu stabilizernya itu sangat-sangat stabil ya teman-teman. Jadi dia goyang, walaupun kita goyangnya goyang banget gitu kan, jalanannya nggak rata, tapi dia tetap sangat-sangat stabil kalau pakai boost ya. Tapi kalau untuk yang lebih natural dimatiin aja ya boostnya. Oke. Nah kayak gitu. Terus settingan standar dulu ya. Nah ini bekas settingan saya ya teman-teman, bukan defaultnya nih, bisa dilihat. Nah, di sini ada lambang pulpen atau apa pensil ya. Kita klik aja kayak gini. Nah, tampilannya kan kayak gini tuh. Nah, di sini untuk resolusi dan IPS-nya tuh bisa dilihat yang sebelah kiri ya. Nah, ini kita pilih nih teman-teman. Di sini ada berbagai macam pilihan tentunya teman-teman ya. Nah, setelah saya coba-coba ya semuanya gitu kan. Dan ini yang paling recommended banget ya, ini settingannya. Saya pilih 2.7 atau 2,7K ya. FPS-nya 60 ya. Karena ini macam-macam, bisa di 30 ya, bisa di 60, aduh maaf ke close. Nah, ada juga 120 ya. Kalau 240 jarang karena nggak bisa. Bisanya itu yang 240 itu tuh bisanya di 1080 ya. Jadi kalau nggak 120 pakai yang 60. 60 udah cukup ya teman-teman untuk IPS-nya ya teman-teman. Nah, ini tuh settingan yang paling standar banget. Nah, kalau teman-teman nggak mau ngabisin memori handphone ya, atau memori memory card di GoPro-nya ya. Nah, teman-teman bisa gunain yang 1080 60 fps ya teman-teman. Jadi nggak kebanyakan memori gitu. Untuk size-nya itu relatif ya standar lah ya, nggak terlalu gede-gede banget gitu kan. Nah, namun kelemahannya apa? Itu nggak bisa ditonton, bukan nggak bisa, bisa ditonton di PC yang gede atau di TV ya, atau di layar yang besar. Cuma agak sedikit pecah itu sih. Tapi kalau untuk di handphone itu masih smooth banget, masih bagus lah ya. Nah, jadi saya rekomendasikan di 27K ya. Nah, kayak gini. Ini ditonton di TV pun masih detail banget lah pokoknya. Apalagi 4K. Cuma saya jarang gunain 4K. Kenapa? Karena ngabisin memori juga kalau untuk 4K ya. Durasi 15 menit itu bisa berapa belas giga ya. Mungkin berapa puluh giga gitu. Jadi saya biasa gunain 2,7K. Itu paling recommended ya. Jadi setiap 10 atau 15 menit juga paling 4, nggak lebih dari 5 giga lah pokoknya ya. Ini sangat rekomendasi banget ya teman-teman. Settingan yang paling sering saya pakai baik siang maupun malam ya teman-teman. Oke. Nah, itu untuk resolusinya.
Terus untuk lens yang tadi ya saya pakai super view, tapi tergantung selera sih. Terus hyper smoothnya saya pilih Bose ya, biasanya saya pilih Bose nih. Saya pilih paling atas karena biar stabil banget pokoknya. Tengah-tengah juga udah stabil ini untuk GoPro 8 ya, apalagi yang Bose-nya, oke. Tapi untuk yang perjalanan ekstrim ya, yang jalannya nggak terlalu rata, cocok lah buat motovlog yang Bose-nya ini ya. Jadi tapi memang nggak terlalu natural atau alami. Tapi kalau yang goyangannya seneng apa namanya natural ya pakai yang tengah-tengah aja teman-teman ya. Oke, terus settingan low light. Nah, low lightnya ini saya biarkan on ya kayak gini karena kadang-kadang saya lupa saat malam apa namanya nggak di onin ya untuk low lightnya. Terus untuk klip ini biarkan. Nah, ini yang paling penting ProTune ya, atau saya bilang ProTune aja deh ya. Nah, ini untuk bitrate ya teman-teman nih, bitrate-nya kan ada di sini. Nah, bitrate-nya biasanya saya pakai standar karena ukurannya biar nggak terlalu sangat-sangat besar juga sih. Karena kalau bitrate-nya kasih high ya, memang detailnya dapat banget apalagi nonton di layar yang full HD ya. Tapi saya rasa untuk motovlog bukan yang untuk apa ya merekod record objek-objek tertentu yang mungkin lebih detail ya mungkin pakai high ya. Tapi kalau motovlog cukup lah pakai yang standar ya teman-teman. Untuk bitrate-nya, nah ini nih yang paling penting banget. Untuk shutter ini saya pilih auto ya teman-teman. Terus untuk exposure ya, nih no lagi nih EV ya, Fcom di sininya bacaannya. Nah ini yang paling sangat menentukan saat pencahayaan pagi, siang, sore bahkan malam. Jadi disesuaikan dengan kondisi cuaca masing-masing ya teman-teman. Nih biasanya kalau pagi-pagi itu kan relatif apa namanya ya si pencahayaannya itu lebih terang, cuma silau gitu kan jam 7 jam 8 gitu baru terbit lah matahari. Biasanya saya pakai exposure-nya -0,5 ya. Nih bisa dilihat. Nih -0,5 ya. Itu kalau saya pagi hari biasanya pakai ini lebih bagus sih kalau menurut saya ya. Nah, kalau misalkan siang hari, nah karena siang hari itu lebih terik ya, matahari kan di atas ya. Jadi saya biasanya pilih, jadi kelihatannya nanti lebih sejuk teman-teman nih. Min 1 ya, 1.0. Nah, ini -1.0 ya teman-teman. Jangan terlalu gelap banget kecuali cahaya yang sangat terang banget itu jarang banget sampai 2.0 ya, min titik 2 min 2.0. Jadi kalau terang banget cukup di -1.0 ya teman-teman. Nah kalau misalkan di kegelapan ya atau riding malam NR buat yang suka NR nih teman-teman ya. Ini sebetulnya di 0 juga bagus, cuma memang kadang-kadang ada lampu penerangan jalan itu ada yang terang ada yang enggak. Jadi saya tidak rekomendasikan, paling naik ke plus ya, plus 0.5. Nah ini paling ideal kalau menurut saya. Kalau di jalanan Jakarta atau di kota-kota kan lebih terang ya, ini cocok ya 0.5. Tapi kalau di perkampungan gitu kan atau di pedesaan pasti minim penerangan kan. Nah ini naikin aja ke plus 1.0 ya teman-teman, itu biasanya lebih terang. Tapi ada sedikit noise, tapi nggak terlalu signifikan, nggak kelihatan, kecuali nambahinnya plusnya plus 1,5 atau plus 2.0 ya, itu pasti noise-nya kelihatan banget teman-teman. Jadi saya rekomendasikan untuk sorenya mungkin di sore itu petang ya, mungkin maghrib gitu ya, sore-sore itu agak-agak redup, boleh di plus 0.5, dan nanti malamnya boleh juga pakai ini ya. Ini lebih detail sih sebetulnya, cuma agak gelap tapi detail, jadi nggak ada noise. Kalau ini yang plus 1 biasanya saya gunain kalau jalanannya minim banget pencahayaan ini ya. Ini juga masih detail sih sebetulnya, cuma ada sedikit di area tertentu yang hitam-hitamnya mungkin lebih agak sedikit ada abu atau putih dikit lah kalau diteliti ya. Ini recommended banget untuk settingan malam ya, plus 5 atau plus 1 ya. Oke, untuk exposure sudah. Nah ini auto white balance. Nah white balance-nya saya biasa gunain auto aja, tapi kalau yang senang teman-teman suhunya itu senang lebih sejuk, lebih biru. Nah tapi kalau teman-teman senang yang nggak bawaan GoPro gitu ya, warnanya mungkin nggak senang terlalu mencolok ya,
bisa juga sih ini white balance-nya di native. Nah, ini lebih soft banget. Kalau di atas itu seperti saturasinya gimana ya? Lebih kuning gitulah ya. Nih bisa dilihat. Jadi ini mungkin untuk motovlogger jarang digunain, cukup auto aja kecuali yang memang rekodnya itu alam-alam kayak gitu. Itu ini penting banget white balance-nya ya, teman-teman. Jadi ini saya nerangin khusus untuk motovlog aja sih. Nah, untuk ISO minimal. Nah, ISO minimal itu saya selalu kasih 100 ya. Ini paling kecil. Oke, ISO-nya. Terus untuk ISO maksimalnya biasanya kalau siang hari saya setting di 800 ya, biar lebih jernih aja sih, pencahayaannya lebih enak lah. Tapi walaupun 1600 bisa ya. Ini kalau 1600 dipakai malam juga bagus ya teman-teman, tapi jangan terlalu tinggi juga. Nanti kalau terlalu tinggi di 6400 itu biasanya ada putih, ada titik-titik kayak gitu, ada noise-nya nanti ya. Nanti ini disesuaikan dengan exposure yang tadi ya teman-teman. Jadi ini di 800 untuk siang hari ya teman-teman, dan di malam hari saya gunain di 1600 ya kayak gitu untuk ISO-nya. Terus apalagi nih selain ISO, untuk color ya, ini color cuma ada 2 pilihan di GoPro 8, ada GoPro color sama ini yang flat. Flat itu jadi artinya si colornya itu ya flat aja gitu, tapi buat yang seneng sinematik kayak gitu sih bagus sih kalau menurut saya ya teman-teman. Tapi selera juga sih. Ini kalau untuk motovlog pilih yang GoPro aja kalau saya ya, walaupun nanti di editor bisa diubah-ubah juga. Oke, terus untuk RAW, ini nggak perlu RAW audio kecuali yang membutuhkan ya. Udah itu. Oh, nih serpents nih, untuk serpentnya itu kalau untuk kita seneng ridingnya ke gunung-gunung ya, banyak bukit, banyak dedaunan, banyak objek yang kecil-kecil banget gitu ya. Si serpentnya itu kalau saya sih memilih jangan di high ya, nanti kelebihan juga nggak bagus teman-teman. Bahkan lebih bagus yang low kalau menurut saya ya, untuk objek yang kecil-kecil banget gitu di di suasana sekitaran yang kita lalui itu. Tapi kalau mau suasananya memang bervariatif ya, situasinya objeknya bervariatif ya, pilih medium aja ya teman-teman. Medium udah paling bagus sih kalau menurut saya ya. Dulu saya pernah nyobain ini semuanya ya. Kalau nggak medium saya pilih yang low. Itu aja sih. Tapi kalau objeknya terlalu banyak banget yang dilihat gitu kan, itu biasanya ya pilih low aja. Oke, tapi medium cocok di segala kondisi untuk motovlog ya teman-teman. Oke, sudah. Ini cuma saklud, ini untuk pintasan aja sih. Oke. Jadi itu settingan yang saya gunakan untuk siang dan juga malam ya. Oke, dan untuk activity nih, ini juga sama aja sih dalamnya, cuma nanti teman-teman kalau mau reading malam ya taruhnya di sini gitu kan di activity. Kalau siang ya ini biar nggak usah nyeting-nyeting lagi, soalnya repot kalau kita mau berangkat riding terus nyeting-nyeting dulu kan lama ya. Jadi udah di save aja di sini di activity. Itu settingan saya kalau malam nih. Ini udah 2,7K. Aduh, maaf ngeblur ya teman-teman. Nih udah di 2,7K super view, bos. Ini udah low light udah on gitu kan. Pro tune-nya juga tuh. Ini udah settingan malam ya teman-teman. Ini plusnya 1 karena di daerah saya itu minim pencahayaan. Kalau di kota-kota ya bisa plus 1.5 plus di sini nih plus 0.5 ya. Oke. Tapi biasanya kalau mini pencahayaan dinaikin aja. Ini yang paling penting yang mempengaruhi kualitas gambar kalau menurut saya ya, pengalaman saya. Karena saya juga bukan ahli kamera, tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Nih ISO-nya juga udah dikasih maksimalnya 1600 ya untuk malam. White balance auto. Oke, kayak gitu untuk settingan-settingannya teman-teman. Jadi simple, tapi memang kadang-kadang kalau nggak tahu kan kita sayang ya. Kalau misalkan kita udah capek-capek nge-record, taunya settingannya belum diubah gitu kan. Terutama saya pernah yang paling fatal itu saat setting Nah, setting ini nih. Ini penting banget ya. Jadi kalau nggak ngegunain wide, teman-teman super view. Karena kalau di sini tuh untuk tutorial yang yang sifatnya video atau foto gitu kan. Nih, narrow juga ini kan sempit banget tuh. Lihat tangan saya segini. Untuk linear agak jauh. Untuk wide itu nge-wide banget ya. Terus super wide, wow, jauh banget. Oke teman-teman, mungkin sekian ya tipsnya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.